Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih ya Allah, kita masih sehat, kita masih panjang umur, dan kita masih bisa terus jumpa di acara yang kita nanti dan kita tunggu bersama, acara Dongeng Ceria. Pastinya cuma di Zakat TV. Kali ini Kak Iman akan bercerita tentang kisah seorang guru yang sangat sederhana dan dia memiliki rasa empati serta kepedulian yang tinggi. Gimana kisahnya? Begini kisahnya. Suatu ketika, pagi itu Pak Guru bangun dari tidurnya, lalu berangkat ke kantor untuk bertemu dengan murid-murid tercinta di sekolah. Dia gunakan baju batik kebanggaan, baju batik seorang guru. Dia pakai celana, dia pakai sepatu, dia siapkan buku dan tas. Dia bawa, lalu dia naik ke atas sepeda motor. Motornya bukan motor yang bagus. Motornya cuma motor yang jadul. Motornya udah lama. Yang penting bisa bunyi, bisa jalan, dan bunyinya sementara teman-teman, murid-muridnya motornya bagus-bagus, keren-keren. Tapi Pak Guru ini tetap sederhana loh. Nah, di jalan ada lampu merah, dia berhenti. Dia tidak melanggar tata tertib lalu lintas. Dia ikuti semua rambu-rambu. Tiba-tiba ketika dia masuk ke gang, jalan yang cukup kecil, meninggalkan jalan besar, dia terkejut. Dia melihat seorang ibu yang jatuh dari motornya, belum berdiri, belum bangun, motornya sudah masuk ke parit. Ibu tadi berusaha bangun, ada luka-luka di lututnya. Semua orang seolah-olah tidak peduli. Semua orang sedang berjuang mengejar waktu. Dia tidak peduli kanan kirinya. Semua orang sedang memperhatikan kesibukan dirinya masing-masing. Pak Guru melihat jam. Hampir jam 7. Kalau dia tolong ibu tadi, maka dia akan terlambat. Tapi rasa peduli dan empatinya mengalahkan waktu yang terus bergerak, menunjukkan dia harus segera sampai ke kantor tempat dia bekerja dan mengajar ketemu anak-anak. Dia pinggirkan motornya, dia standarkan motornya, dia matikan mesinnya, lalu dia turun. Dia angkat ibu-ibu tadi. Ibu sakit? Ya, aduh, ini luka sepertinya. Kaki juga berdarah, bajunya sobek-sobek. Celananya juga sobek karena berbenturan dengan aspal. Selesai ditolong, sepeda motor diangkat. Ibu tadi bilang, "Bapak, handphone saya mati, rusak terbentur dengan aspal dan tergilas mobil yang menabrak saya. Boleh saya pinjam handphone Bapak? Handphone saya tidak bisa dipakai." Pak Guru keluarkan handphonenya yang sudah cukup lama dan tua. Dia ingat handphonenya pulsanya tinggal 2000. Belum sempat diisi. Aduh, gimana ya? Kalau dikasihkan dia kan kehabisan pulsa, dia tidak bisa telepon lagi. Silakan ibu, pakai telepon saya. Diambillah handphone tadi sama ibu tadi. "Bapak, terima kasih ya." Dia telepon. Sepertinya dia telepon suaminya, minta dijemput dan melaporkan kejadian apa yang terjadi pagi itu. "Ayah, aku kecelakaan. Tolong jemput aku. Ada di Gang Mawar, depan toko fotokopian di samping puskesmas." "Pak, terima kasih ya." Handphone dikembalikan. Tidak lama kemudian, benar. Seolah-olah sudah disetting sedemikian rupa. Motor selesai diangkat, handphone diintip, pulsanya habis. Tinggal 100 rupiah dari 2000. Ya habis deh, udah pulsa tinggal 2000. Sekarang tinggal 100. Tapi dia tidak peduli. Dia masukkan ke dalam saku handphonenya, dia keluarkan motor dari paritnya,
ibu tadi diselamatkan, ditaruh di tempat yang bersih, didudukkan, dan dia lihat jam. Sudah jam 7:30. Dia menghabiskan waktu setengah jam lebih untuk menolong ibu tadi. Bahkan dia rugi. Pulsanya 2.000, tinggal 100 perak. Ya, 100. Begitu Pak Guru naik motor, mau meninggalkan ibu tadi, tidak lama kemudian mobil pick up datang. Keluar dari mobil pick up, ada seorang supir dan ada laki-laki paruh baya cukup gagah turun dari mobil. Sepertinya itu suaminya. Ibu, tidak apa-apa. Motor tadi dibantu dinaikkan ke mobil pick up. Sang ibu distopkan taksi, mungkin langsung ke dokter. Mungkin ke puskesmas. Berpisah mereka semuanya. Pak Guru tidak tahu ibu tadi siapa. Pak Guru kehilangan pulsa, dia coba telepon ke kantornya, menelpon kepala sekolahnya, memberitahukan bahwa dia terlambat karena ada kecelakaan, tidak bisa. Pasti dia akan dimarahi oleh kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah tersebut karena guru terlambat nyaris menelantarkan anak-anaknya. Pak Guru pasrah. Dia melanjutkan perjalanan. Kira-kira apa yang terjadi di sekolah ya? Akankah dia ditegur oleh kepala sekolahnya? Akankah muridnya akan terlantar? Kita tunggu cerita berikutnya. Jangan kemana-mana. Ya. Dongeng ceria. Dongeng ceria. Motor pun melaju dengan kecepatan tidak lebih dari 40 km per jam. Sampai di gerbang sekolah. Hai, di halaman sekolah banyak sekali anak-anak. Harusnya anak-anak sudah masuk ke dalam kelas. Rasa bersalah Pak Guru tadi semakin tinggi. Aduh, anak-anak terlantar karena aku terlambat. Dia parkir motornya, dia standarkan, lalu dia turun, dia lepas helmnya, dia jalan melangkah sambil betul-betul lemas. Karena dia yakin pasti banyak kesalahan yang dia lakukan. Disapa Pak Guru tadi sama satpam penjaga sekolah. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Pak. Mohon maaf, anak-anak memang belum masuk kelas Pak. Loh, ada apa? Sedang ada tamu promo produk dan diterima dengan baik oleh kepala sekolah. Jadi semua anak-anak memang belum masuk kelas. Alhamdulillah. Satu masalah selamat. Guru jadi tidak terlambat. Masuk dia ke dalam kantor. Ketemu kepala sekolah. Bu, maaf, saya tadi sudah tidak apa-apa. Semua belum berjalan. Kita akan mulai aktivitas belajar jam 9. Selesai. Teman-teman, hari itu berlalu. Tepat jam 3 sore setelah melakukan aktivitas, sang guru pulang. Jalur seperti biasa. Pulsa masih belum terisi. Dia tidak lagi dapat teguran karena membuat kesalahan terlambat masuk dalam kelas. Perjalanan pulang sebentar lagi sampai rumahnya. Dia melewati sebuah perumahan karena dia harus memotong jalan supaya bensin yang ada di motornya tidak terpakai habis karena menggunakan jalur yang cukup panjang. Dia motong lewat perumahan. Terbayangkan, di perumahan itu tidak ada tempat untuk istirahat. Sementara hujan lebat datang dan Pak Guru lupa membawa mantel alias jas hujan. Tidak ada warung di perumahan, tidak ada pos ronda, tidak ada teras yang menjorok keluar sehingga dia bisa berteduh, atau toko-toko yang membuka pintunya ada teras di halamannya dan dia bisa beristirahat. Tidak bisa. Hujan semakin deras, buku-buku di tas pasti basah. Akhirnya dia paksa berhenti di pinggir sebuah rumah besar, ada pohon rindang, dia berteduh di situ. Ketika dia mulai menyandarkan tubuhnya di pohon besar, menghindar dari hujan dan angin, sahabat, mobil mewah masuk ke dalam rumah besar di samping tempat dia berteduh. Tiba-tiba mobil itu memberikan klakson yang kencang. Tidin, tidin, tidin.
Sang guru bingung. Kaca mobil bagian depan terbuka. Ternyata di dalam mobil mewah tersebut adalah ibu yang tadi pagi dia tolong. Bapak sedang apa? Sedang berteduh, Ibu. Ya iyalah, sedang berteduh. Masa makan bakso di tempat hujan-hujanan? Ada-ada aja nih ibu-ibu nanya. Teman-teman, ibu tadi langsung keluar dari mobil, dia bawa 2 payung, dikasihkan. Bapak, ayo masuk ke dalam mobil, masuk ke dalam parkir di bawah supir. Bapak guru tadi masuk ke dalam rumah. Ternyata ini adalah rumahnya. Sungguh besar rumahnya, luar biasa, mewah. Diberikan baju baru, yang mungkin baru dibeli dan belum sempat dipakai. Bungkusnya masih ada. Pak guru pakai baju ini. Ini baju baru, belum sempat dipakai oleh suami saya. Oh, terima kasih. Tidak lama kemudian, sang istri telepon. Ayah, pulang, kita kedatangan tamu. Ayahnya datang. Si suami ibu tadi pulang. Berkenalanlah, bertegur sapalah, berceritalah. Di luar dugaan, di luar akal sehat, di luar prediksi sebuah cerita. Ternyata ayahnya menawarkan pekerjaan kepada Pak Guru tadi untuk memberikan pelajaran tambahan kepada anaknya. Ya Allah ya Rob, diminta untuk memberikan pelajaran tambahan di sekolah tersebut dengan gaji 3 kali lipat lebih besar dibandingkan gaji dia mengajar di sekolah saat ini dia bekerja. Subhanallah, pulsanya Rp2.000 saat ini diganti setiap bulan 3 kali lipat gajinya. Subhanallah, luar biasa. Sekarang teman-teman semuanya masih ragu untuk berbagi? Masih bingung untuk peduli? Atau berhenti di sekedar empati? Tidak mau beraksi? Rugi. Rugi. Setiap ada kesempatan untuk berbagi, itu adalah cara Allah memuliakan kita. Di setiap ada kesempatan untuk saling membantu, itu cara Allah memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan keberkahan hidup mulia di dunia dan di akhirat. Dari Kaiman cukup terus berbagi, tidak cukup hanya peduli, tidak cukup hanya berempati. Ayo bergerak, ayo beraksi, lakukan apa yang kita bisa. Terima kasih banyak. Jumpa lagi di cerita Kaiman berikutnya yang lebih menarik, pastinya di acara Dongeng Ceria. Kaiman mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak Indonesia, kami datang untuk berbagi ceria bersama-sama. Indahnya bercerita dengan cinta, yuk kita menanamkan akhlak mulia. Ceria bersama, berbagi bersama.